saya akan memaparkan terkait juknis atau bentuk teknis penyimpanan barang bukti di Posgakum Bandung. Kemudian nanti yang ketiga oleh Mbak Eka Nur Rahmawati terkait dashboard kinerja dari Posgakum Bandung. Kemudian terakhir oleh Ade Taufik terkait peta kerawanan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup di wilayah kerja Posgakum Bandung, itu Jawa Barat. Baik. Ini turunan dari P26 Pak terkait penyimpanan barang bukti. Soalnya belum ada turunan tunjuk teknis, jadi saya buat tunjuk teknisnya. Kemudian di Pos Bandung ini saya bikin buku register baik yang cetak ataupun yang online untuk database, penentuan ruangan sama tempat penyimpanan barang bukti. Itu termasuk lingkungan sama kehutanan? Iya Pak, limbah segala macam. Itu mesin ini tahu nih Mas nganu kalau lingkungan gimana nganu penyimpanannya gitu. Oh ya. Ya nanti kita langsungkan. Soalnya kalau dari jadi lingkungan iya di situ dibikin nganu gimana penyimpanan B3, penyimpanan nganu limbah dia nganu apa yang di masa limbah terus untuk kehutanan termasuk TSL, hasil hutan itu semua. Jadi kayu, mamanya produk kayu ada punya tronton, punya alat berat itu masuk di situ semua. Terus ya kita belum ada RUU PBN itu ya untuk penyimpanan barang bukti. Memang belum ya. Coba Jakarta atau wilayah provinsi tiga provinsi ini dibuat di sebagai modul atau sebagai contoh lah. Itu dibuat bener. Kita masih belum optimal kan. Nah, makanya saya ambil tema ini. Jadi di sini saya ada dua pengelolaan arsip. Jadi pengelolaan arsip secara fisik sama digital. Untuk secara fisik ada beberapa tahapan nantinya. Jadi fungsinya arsip ini nanti tuh sebetulnya membantu rekan-rekan terutama Polhut ya. Jadi buat pengajuan angka kredit kayak gitu. Jadi tak perlu personal lah. Jadi kalau semisal cari-cari dokumen lagi gitu. Terus nanti semisal jadi ada tiga dokumen yang diarsipkan untuk yang fisik ya. Jadi ada SPT, berita acara sama laporan dinas. Kemudian penggolongan barang bukti dibagi tiga. Pertama barang buktinya itu bagi dua kan. Ada benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak adalah benda bergerak itu maksudnya yang bisa dipindahkan ya, yang bisa dialihkan dalam lokasi. Kalau yang tidak bergerak ya tidak bisa dipindahkan di areal hutan, jalan, area tambang, bangunan itu kan tidak bisa bergerak. Kalau benda bergerak ini ada limbah, ada B3, ada limbah B3-nya, kayu, hasil olahan kayu, tumbuhan, satwa, dan lain sebagainya. Sampai itu alat peralatan yang digunakan untuk kegiatan tindak pidana. Kemudian kalau berdasarkan cara memperolehnya ada barang bukti temuan, barang bukti sitaan dan rampasan. Kalau temuan berarti yang ditemukan di TKP. Ketika tindakan pertama TKP itu PP TKP. Tindakan pertama terhadap TKP tempat kejadian perkara. Kemudian ada juga Jadi kelas tidur. Petugasnya polisi kehutanan di Pos Bandung ditetapkan oleh kepala seksi. Dulu ini di P26-nya nggak ada, itu saya tambahin aja. Kemudian petugas wewenangnya untuk petugas penyimpanan barang bukti itu menerima penyerahan barang bukti sampai dengan memusnahkan barang bukti. Seperti ini ada. Kemudian tempat itu harus memenuhi kriteria 5 kriterianya: keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, dan kepastian tempat. Nah, kepastian tempat yang ini kita belum ada tempatnya. Nah, kalau belum ada tempatnya, itu bisa kita atau
tempat tertentu yang bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang bukti. Dan tempat tertentunya itu ditetapkan oleh saya hanya menambahkan tempat penyimpanan barang bukti sewaktu-waktu gitu, ketika ada barang bukti, atau bisa juga di ruangan kerja sini, atau juga bisa di ruang tengah ini gitu. Kemudian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan terkait dengan penggunaan arsip digital dan pembaruan dashboard dan real-time kinerja pas gabung LHK Bandung. Sama seperti dengan yang sudah dijelaskan oleh Mas tadi. Jadi untuk pengarsipan itu dibagi per tahun. Kemudian dalam per tahun itu nanti dibagi lagi kalau jenis kegiatan itu ada dokumen SPT, berita acara sudah tersinkron, jadi nanti di dashboard kinerja itu akan otomatis diperbarui apabila ada data tambahan di spreadsheet ini. Ini untuk pengawasan ada beberapa kolom, ada nomor, nama perusahaan, sektor, industri, kemudian dokumen lingkungannya, tanggal doklin, memiliki izin dari KLHK atau tidak, provinsi, kota. Kenapa kok ini ada Jakarta, kenapa nggak yang Jawa Barat? Karena berdasarkan kegiatan dari personil pos. Wah, ayam dah ngawap. Atau punya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari teman-teman teman senior dari PLH dan dari teman-teman rekan CPNS. Realisasi penyajian data spasial di Pos Gakum LHK Bandung, yang mana dengan cara pembuatan peta kerawanan tindak pidana LHK di Jawa Barat. Jadi mungkin di sini saya hanya akan menampilkan peta yang sudah saya buat. Ada dua peta, yang pertama peta lingkungan hidup dan kedua peta kehutanan. Di mana saya menggunakan aplikasi software ArcGIS. Kemudian setelah itu saya gabungkan menjadi satu infografis seperti ini. Apa lagi ya? Sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan ya. Adapun peta saya buat ini adalah kelanjutan dari aktualisasi dari saudara Mas Krisna. Mungkin di sini. Nah, di sini mungkin saya akan menampilkan, mohon izin Mas Kris. Supaya ada tipologinya berdasarkan jenis kasus seperti peredaran TSL, perambahan kawasan hutan, terus penambangan ilegal dan lain-lain. Sehingga saya gabungkan menjadi infografis, satu infografis seperti berikut ini. Sumber data yang dipakai, jadi paling banyak itu Pos Bandung, Pak. ya, karena kebetulan berdasarkan SK terbaru kan ada Pos Gakum Bandung, ada Pos Banten, jadi saya fokusnya Bandung aja. merah rawan banget. Ya, yang merah yang ini agak muda, ya gitu lebih sedang gitu. Pesan dan saran ya, di situ ada di link yang sudah saya share di grup.